Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajrian Sidik dengan NIM 14022110215 dari kelas AK 4501. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sumber-sumber hukum Islam. Kita masuk ke yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan 4 sub materi, yaitu pengertian Al-Quran dan Hadis, sejarah Al-Quran dan Hadis, pengertian ijtihad, dan dasar hukum ijtihad. Di bagian pendahuluan ini juga saya meletakkan pengertian dasar sumber hukum Islam, yaitu sumber hukum Islam adalah pedoman atau petunjuk yang digunakan oleh umat Islam dalam menjalankan kegiatan maupun ibadah demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kita masuk ke isi. Yang pertama ada pengertian Al-Quran dan Hadis. Al-Quran menurut bahasa artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan. Kemudian sedangkan hadis secara bahasa berarti perkataan atau perbuatan. Hadis juga bisa berarti sunnah. Jadi secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan oleh umat Islam selain Al-Quran. Baik, kita lanjut. Kemudian di sini ada nama-nama dari Al-Quran, yaitu yang pertama ada Al-Bayan, Ar-Rahmat, Al-Basair, dan At-Tanzil. Kita masuk yang pertama, ada Al-Bayan atau penerang, dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 138 yang artinya, inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua ada Ar-Rahmat atau karunia, dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 77 yang artinya, dan sungguh Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga ada Al-Basair atau pedoman, dijelaskan dalam surat Al-Jasiyah ayat 20 yang artinya Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Dan yang keempat ada At-Tanzil atau yang diturunkan, dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 yang artinya, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Kemudian kita akan masuk ke sejarah Al-Quran dan Hadis. Rasulullah menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama kali turun yaitu ayat 1-5 surat Al-Alaq, dan ayat yang terakhir turun setelah 22 tahun 2 bulan 22 hari adalah surat Al-Maidah ayat 3. Nah, di bawah ini adalah foto dari Gua Hira di mana Rasulullah menerima wahyu pertama dari Al-Quran. Kemudian kita masuk ke sejarah singkat hadis, yaitu memasuki abad ketiga Hijriah, para ulama mulai memilah hadis-hadis sahih dan menyusunnya ke dalam berbagai topik. Kemudian memasuki abad ke-8 Masehi, upaya pengumpulan serta pembukaan hadis dilakukan secara besar-besaran. Sejarah peradaban Islam mencatat Az-Zuhri sebagai ulama agung dari kelompok tabi'in pertama yang membukukan hadis. Nah, di atas ini merupakan gambar dari contoh pembukuan hadis. Oke, kita lanjut ke pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata al-jud atau al-jad yang berarti al-masyaqqat, kesulitan atau kesusahan, dan atau qat yang berarti kesanggupan dan kemampuan. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah ahli usul fikih dikhususkan untuk mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka mencari dugaan kuat dari hukum syara', sehingga dia merasa tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari yang telah diusahakannya. Seorang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Seseorang yang ingin menjadi mujtahid ini tentu harus memenuhi beberapa syarat. Setelah memenuhi syarat itulah baru ia bisa dianggap sebagai mujtahid. Nah, adapun syarat dari menjadi mujtahid yaitu yang pertama mengetahui dalil-dalil syar'i, yang kedua mengetahui apa yang berhubungan dengan kesohihan hadis dan kedhaifannya, yang ketiga mengetahui nasih dan mansukh dan tepat terjadinya ijma, dan yang keempat mengetahui dalil-dalil yang diperselisihkan hukumnya. Kemudian di sini ada dasar-dasar hukum ijtihad. Nah, dasar hukum ijtihad ini ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 83, Asy-Syu'ara ayat 38, Al-Hasyr ayat 2, dan Al-Baqarah ayat 59. Sedangkan dalam hadis yaitu contohnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam ijma yaitu ijma muncul setelah Rasulullah wafat. Para sahabat melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, kita masuk ke bagian penutup, yaitu di sini terdapat kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan tadi yaitu sumber hukum Islam terbagi menjadi 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ketiga sumber hukum tersebut tentunya memiliki perbedaan, namun tujuannya sama, yaitu berfungsi sebagai sumber atau dasar hukum Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.